Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, sebelum saya memulai berbicara tentang eksistensi lembaga adat dalam pembangunan, saya hendak lebih dulu mengutip sebuah kalimat dari seorang pemenang hadiah Nobel berkebangsaan Irlandia namanya William Butler Yeats. Dia mengatakan bahwa sebuah negeri yang ideal adalah sebuah negeri yang memiliki sistem pemerintahan yang kuat, memiliki administrasi yang teratur, memiliki pencapaian ekonomi yang besar, tapi pada saat yang sama syair, pantun, balada masih terdengar di mana-mana. Inilah sebuah negeri yang ideal. Dan untuk mendapatkan sebuah negeri yang ideal seperti disampaikan oleh Yeats, ini tentu bukan sebuah perkara mudah. Ada sejumlah variabel yang harus bermain dan saling bersinergi. Kalau saya misalnya merujuk kepada apa yang saya pelajari ketika dulu sempat kuliah di hubungan internasional, ada buku yang saya baca ditulis oleh Theodore Columbus mengatakan bahwa sebuah negara yang bagus di dalamnya harus disinergikan paling tidak 10, paling tidak 9 national powers. Ada 9 kekuatan nasional yang harus saling berhubungan, yang saling diikat, saling bertali temali agar sebuah negara dapat menjadi kuat. Di situ ada kondisi geografis yang strategis, ada kapabilitas penduduk, ada kualitas sumber daya, ada faktor kepemimpinan dan lain sebagainya. Kalau semua kekuatan ini dimainkan secara maksimal, maka mudah-mudahan kita akan bertemu dengan sebuah bangsa yang kuat, akan bertemu dengan sebuah negeri yang ideal yang seperti disampaikan oleh sastrawan Irlandia tadi. Namun saya tidak mengatakan kalau dalam konteks pembangunan ini orang akan bertanya, apa yang bisa dilakukan oleh lembaga adat? Tak mungkin lembaga adat bangun gedung 15 lantai. Tapi saya hendak mengatakan bahwa pembangunan tidaklah selalu diukur dengan capaian-capaian material. Tidaklah diukur seberapa banyak gedung yang telah dibangun, seberapa besar per kapita yang ada pada masyarakat. Tapi keberhasilan pembangunan juga diukur seberapa tinggi dan seberapa mulia karakter masyarakat yang berdiam pada sebuah negeri itu. Jadi bukan hanya soal denyar pembangunan, bukan hanya soal berapa kanal dibangun, berapa gedung yang telah selesai, tapi juga berkisah tentang karakter manusia. Kalau karakter manusia tidak dibangun, maka capaian-capaian fisik yang diperoleh, yang dibangun oleh sebuah negara justru akan menjadi sebuah capaian yang membunuh generasi, menjadi sebuah capaian yang akan membunuh kemanusiaan. Kalau kita membaca beberapa waktu yang lalu, tuan-tuan, bagaimana di Jepang, di Korea itu angka bunuh diri begitu tinggi. Padahal kalau kita anggap keberhasilan adalah capaian kesejahteraan, capaian ekonomi, capaian infrastruktur, maka hal-hal yang sedemikian itu tidak akan terjadi. Tapi setiap tahun bertambah angka-angka bunuh diri. Mengapa? Karena pembangunan yang dilakukan oleh banyak negara, oleh banyak negeri itu mengabaikan pembangunan spiritual rakyat. Makanya Jepang setelah kejatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, mereka bangkit, mereka menjadi sebuah negara superpower dalam bidang ekonomi. Tapi mereka melupakan sisi-sisi kebudayaan. Maka ketika Jepang kuat, ketika Korea kuat, maka generasi mereka menjadi generasi yang makmur tapi kehilangan jati diri. Sehingga fondasi yang tidak kuat itu membuat mereka kehilangan pegangan dan akhirnya angka bunuh diri meningkat. Makanya kesadaran itu membuat Jepang dan Korea kemudian mencoba kembali kepada kebudayaan. Kalau dulu mereka merupakan konsep Bushido, maka setelah mereka makmur, mereka kembali menggunakan konsep Bushido itu, menggunakan konsep jalan samurai, menggunakan konsep jalan pedang di dalam kehidupan generasi mereka. Dan ternyata konsep-konsep jalan pedang itu, konsep Bushido itu membuat
orang Jepang hari ini tidak hanya makmur, tidak hanya kuat secara infrastruktur, tidak hanya makmur dari sisi ekonomi, tapi juga memiliki ketahanan kebudayaan yang sangat luar biasa. Dalam konstitusi itu disebutkan bagaimana pedang Edo tidak pernah menetak angin yang kosong, bahwa dalam setiap perbuatan segala sesuatu harus memberikan hasil dari dua sisi, yaitu sisi material dan sisi spiritual. Dan semua sekarang negara mengembalikan abad 21 kata Naismith dan Patricia Borden, kalau kita membaca Megatherium 2000, adalah abad di mana orang kembali kepada kebudayaan, bahwa hanya ada dua di dalam hidup yang bisa menjadi fondasi bagi manusia. Yang pertama agama, ada agama sifatnya dogmatis. Yang kedua kebudayaan. Kalau yang beragama, apakah itu Islam, apakah itu Kristen, Hindu, Buddha, mereka kembali kepada asas-asas transendental. Tapi bagi mereka yang tidak memandang agama sebagai sesuatu yang penting pada berbagai belahan negara, menjadikan wilayah budaya, menjadikan wilayah seni sebagai bagian dari sebuah kembara spiritual yang mereka lakukan. Makanya di Prancis orang datang ke museum, datang ke gua-gua, melakukan meditasi, membaca puisi, membaca cerpen seperti Musa Ismail, ya kan, dalam rangka melakukan pemenuhan spiritual agar memiliki fondasi yang cukup ketika terpaan-terpaan lain datang menghantam kita. Nah, ketika keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari capaian-capaian fisik, tapi juga harus dari capaian-capaian spiritual, dari pembentukan karakter, maka disinilah lembaga adat dapat menunjukkan eksistensinya. Sebab lembaga adat tidak mungkin bangun jembatan, tapi mereka dapat menunjukkan eksistensinya melalui pembangunan spiritual. Dia dapat melaksanakan fungsinya, dapat mengarahkan, memberikan tujuh ajar, membuat rencana bersama pemerintah agar pembangunan yang dilakukan itu dapat disesuaikan dengan kaidah-kaidah adat, dapat diselaraskan dengan sistem tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dengan memberikan pengarahan, tujuh ajar, memberikan kaidah-kaidah adat, maka pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, katakanlah pemerintah Provinsi Riau, menjadi pembangunan yang tidak lepas puncas dari akar. Ke atas dia berpucuk, ke bawah dia berakar. Maka tugas lembaga adat adalah memberikan fondasi itu. Kata Perdana Indonesia bahwa fondasi terbaik bagi pembangunan adalah kebudayaan. Kebudayaan apa saja? Orang Amerika membaca anak-anak sekolah di Amerika diwajibkan membaca 30 buku agar mereka sampai kepada apa yang disebut dengan American Dream, agar mereka memiliki kecintaan yang sangat luar biasa kepada Amerika. Padahal mereka sudah maju. Mengapa mereka perlu itu semua? Sebab kemajuan itu harus memiliki benteng yang kuat, harus memiliki fondasi yang kokoh. Dan harus kita akui bahwa pendidikan formal pada hari ini lebih mengedepankan kepada kecerdasan akademik. Pendidikan kita membawa anak-anak mengenal dunia yang luas. Maka perlu lembaga adat untuk membawa anak-anak mengenal kepada diri sendiri. Kenal kepada dunia yang luas, tapi tidak kenal kepada diri sendiri, dia akan menjadi lupa kemana dia berasal. Kata Raja Ali Haji, barang siapa yang kenal diri akan kenal kepada Tuhan yang bahri. Tidak hanya jadi hebat, bahkan kepada Tuhan pun kenal. Pendidikan pada hari, pendidikan formal membawa anak kita untuk bermimpi membangun gedung-gedung yang menjulang. Tetapi kebudayaan, lembaga adat ingin membawa anak kita memiliki tembok yang sangat besar dalam menghadapi serangan-serangan yang luar biasa. Karena sesuatu yang modern, apalagi pada saat ini kita sedang berada di dalam sebuah pertempuran kebudayaan yang sangat dahsyat. Anak-anak kita lewat handphone di tangan, dia disapa oleh semua bentuk kebudayaan yang ada di dunia. Ada K-pop di sana, ada budaya Jepang,
bermacam-macam budaya, baik yang positif, yang setengah positif, yang negatif, dan yang teramat negatif. Maka lembaga adat melalui kegiatan-kegiatan dilakukan mencoba memberikan benteng itu, memberikan tembok agar anak-anak kita tidak dapat ditembus secara semena-mena oleh kekuatan-kekuatan yang menyerbunya dari berbagai penjuru. Hari ini mungkin ibu-ibu punya anak yang setiap hari tenggelam. Saya punya anak tenggelam dalam kamar. Hari ini anak-anak kita menjadi makhluk bilik, menjadi makhluk kamar. Mereka bertemu tapi tidak berbincang, mereka berbincang tapi tidak bertemu. Mereka bertemu sama kawan-kawan mereka tapi sibuk dengan HP masing-masing. Mereka bertemu di kedai kopi tapi tidak berbual satu dengan lain. Mereka berbual antara satu dengan lain dengan sahabatnya berdoa, tapi mereka tak pernah bertemu. Ini yang disebut dengan pandemic of loneliness, yang sekarang melanda 33% anak muda dunia. Ada 33% anak muda dunia terserang oleh pandemi kesunyian. Mereka menjadi makhluk bilik, menjadi makhluk kamar. Mereka tak bertegur sapa antara satu lain dan merasa telah melakukan hubungan silaturahmi. Ini yang terjadi dalam dunia kita hari ini, yang dunia yang tak kita sadar. Dan ini harus dibentengi, sementara kita selaku orang tua, tuan-tuan, puan-puan punya kesibukan yang sangat luar biasa. Mencari nafkah, memberikan mereka memberikan mereka sekolah, memberikan mereka fasilitas, sehingga kita abai memberikan benteng bagi kehidupan mereka di masa depan. Inilah fakta kita hari ini. Lembaga adat sangat memahami bahwa tangan mereka yang pendek tak dapat menjangkau apapun. Tangan mereka sangat pendek untuk hadir di tengah-tengah keriuhan dan pertempuran kebudayaan yang sangat luar biasa. Hari ini kami menyadari bahwa semua anak kita sedang mencoba menjadi orang Korea. Makanya di mall-mall makanan itu yang berserak itu masakan Jepang, masakan Korea. Anak-anak kita mengecat rambutnya menjadi kuning, ikut dalam semua kegiatan-kegiatan yang mencontoh pakaian, tapi pulang di rumah tetap makan ubi. Mengapa tidak kita perkuat saja basis kebudayaan mereka? Kata Thomas Stein Eliot, seseorang tidak bisa lari dari kebudayaan yang mengasuhnya. Sehebat apapun kita ingin menjadi orang Eropa, kita tetaplah orang Melayu, kita tetaplah orang Jawa, kita tetaplah orang Batak. Betul, Bu? Dan kita membiarkan secara bersungguh-sungguh pula membiarkan anak-anak kita menjadi orang asing di dalam keluarga kita. Inilah kenyataan. Tapi pada sisi yang lain, kita memandang peristiwa adat sebagai sesuatu yang kuno. Kita memandang kebudayaan sebagai sesuatu masa lampau, sesuatu yang tidak relevan dengan hari ini. Pada itulah selain agama dapat kita jadikan kekuatan untuk menjaga anak-anak kita. Kata Francis Bacon, filsuf Francis Bacon mengatakan, saya tidak pernah melihat sebuah hasil pencapaian manusia yang lebih hebat dari kebudayaan. Apa yang dihasilkan oleh Homerus pada lebih ribuan tahun yang lalu hari ini masih utuh. Tapi pada saat yang sama pencapaian fisik dalam bentuk istana, dalam bentuk benteng telah hancur berkepit-kepit. Entah berapa kota yang telah menjadi fana, entah berapa negeri yang telah hancur, tapi peristiwa kebudayaan, hasil-hasil kearifan dan peradaban manusia yang ditinggalkan itu masih utuh sampai hari ini. Kita lupa dengan itu semua. Inilah kenyataan kita pada hari ini. Maka kami memilih jalan asing ini. Mengurus adat memilih jalan asing, karena tak mungkin kami dapat beli dan bisa dengan mengurus adat. Tapi kan kata agama, berbahagialah menjadi orang asing. Orang tak mau, karena harus bersentuhan dengan masyarakat terkebelakang, pergi ke hutan-hutan, mengelak-ngelak tepak lama, iya kan? Tapi kita harus yakin bahwa di sanalah muasal kita, di sanalah diri kita sesungguhnya, dan kita juga harus percaya, siapa tahu diri kita hari ini sesungguhnya adalah orang asing.
telah menjadi orang asing secara perlahan. Saya berbaju Melayu berkain samping, tapi tidak semua orang berbaju Melayu dan berkain samping adalah seorang Melayu. Karena dia hanya menjadi Melayu secara artifisial, menjadi Melayu secara kulit. Maka lembaga adat mencoba menginisiasi sejumlah kegiatan-kegiatan yang dipandang dapat menambal lubang-lubang kecil dari pertahanan anak-anak kita terhadap serangan. Tapi masalahnya, Bu, Pak, apa saja terjadi Pekanbaru hanya lembaga adat. Kenapa? Itu apa kerja lembaga adat? Ini begini, apa kerja lembaga adat? Tapi mereka tak pernah ingin membantu lembaga adat. Tapi ketika anak mereka diserang oleh kebudayaan lain, ketika terjadi pelecehan terhadap nilai-nilai di tengah masyarakat, mereka bilang, apa kerja lembaga adat? Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Bahwa kita memang harus bergandeng tangan untuk menjaga, membentengi generasi kita dari terpaan yang sangat luar biasa. Kalau tidak, anak-anak kita akan menjadi sampiran di dalam gemuruh pembangunan dilaksanakan di dalam, tidak menjadi isi tapi menjadi sampiran. Sampiran tahu dalam pantun, pisang emas bawa belayar masak sebiji dalam di atas peti, itu sampiran. Yang isinya hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Anak-anak kita hanya akan menjadi sampiran, menjadi penonton di dalam gemuruh itu kalau kita tidak membentenginya dengan nilai-nilai yang sesungguhnya ada pada diri kita. Apapun latar belakang kita, apakah kita seorang Melayu, berikan nilai-nilai Melayuan. Seorang Jawa, berikan nilai-nilai itu. Yang semua nilai-nilai dan kearifan itu mengarah pada satu matlamat, menuju kemuliaan manusia. Apapun latar belakangnya. Karena tidak ada kebudayaan di atas muka bumi yang tidak menuju kepada kemuliaan manusia. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Lembaga Adat Riau mencoba melakukan langkah-langkah. Dari sejumlah langkah yang coba dilakukan Riau, dari 46 kegiatan Lembaga Adat Riau dilakukan setiap tahun, salah satunya adalah mencoba menginisiasi berlakunya muatan lokal di sekolah-sekolah. Dan itu sulitnya minta ampun, karena dianggap tak sesuai dengan kehendak zaman. Sebab ada perbedaan orientasi. Dulu pada masa ayah-ayah kami, ayah-ayah kita tak pernah bermimpi anaknya perempuan menjadi perempuan yang cantik, tapi dia bermimpi anak perempuannya yang menjadi anak perempuan yang elok. Betul? Elok perilaku, elok tutur kata, tak cantik, bukan cantik tapi menjadi anak perempuan yang elok. Para orang tua kita bermimpi generasi kita, anak-anaknya menjadi anak yang penuh adab, penuh sopan santun. Break even point dari pendidikan keluarga kita adalah memiliki seorang anak yang tahu berbakti, memiliki anak yang tahu sopan santun, yang tahu menempatkan sesuatu yang duduk tegaknya tahu, di mana duduk berdirinya paham. Tapi hari ini terjadi perbedaan orientasi karena kerasnya persaingan hidup. Kita menginginkan anak-anak kita menjadi direktur, anak-anak kita menjadi pengusaha, dan kita mendidik anak kita sesuai dengan kehendak itu, bukan kehendak kearifan. Ini yang hari ini terjadi. Maka Lembaga Adat Riau mencoba menginisiasi adanya kegiatan muatan lokal di sekolah. Dia mungkin tak memberikan banyak hal, tapi dia dapat menutupi lubang-lubang kecil yang mungkin ditembus oleh anak panah kebudayaan lain. Dia mungkin dapat menutupi lubang kecil mungkin yang mungkin akan ditembus oleh peluru peradaban lain, yang mungkin kalau tertutup satu lubang kecil itu, anak kita tidak luka seluruhnya. Tapi pada hari ini untuk membawa itu ke sekolah sangat sulit, karena kita lebih takjub kepada fisika, lebih takjub kepada matematik. Kita tak takjub kepada anak kita berbudi pekerti, tapi takjub anak kita dapat bekerja di PHR walaupun dia kurang ajar sama kita. Kita memiliki ketakjuban yang berbeda pada hari ini. Dan kami di Lembaga Adat tidak ingin mengembalikan mereka ke masa lampau, tapi ingin membekali mereka. Andai kau menjadi orang hebat, kau tetap menjadi orang hebat yang memiliki akal budi.
Andai kau menjadi seorang yang bos, tapi bos yang memiliki basis kebudayaan yang kuat, sehingga kau tahu saat kau tersesat kemana kau harus pulang ke rumah kebudayaan, pulang ke rumah orang tua. Kebudayaan adalah orang tua kita. Itu yang dilakukan oleh lembaga adat dalam memberikan perannya kepada pembangunan yang sudah dilakukan. Ini penting bagi kita semua. Kita setiap hari melihat kejadian-kejadian sangat luar biasa pada generasi kita, lalu kita dengan secara mudah menjadi tempat menyalahkan. Ini salah sianu, salah guru, salah orang lam, salah pemimpin. Tapi pernahkah kita bertanya, apa yang aku lakukan? Kata filsuf Emmanuel Levinas, manusia selalu mengambil jalan paling mudah. Setiap ada kejadian dia bertanya, mengapa engkau melakukan itu? Tapi kata Emmanuel Levinas, pernahkah kita bertanya, apa salahku padamu sahabat? Kita tak pernah memulai dari pertanyaan itu dari diri kita sendiri. Maka lembaga dan beliau mencoba untuk mengembalikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia Melayu memiliki 7 ajar yang sangat luar biasa. Dan hari ini beliau coba memasyarakatkan 7 ajar Melayu itu. 7 ajar Melayu ini masuk pada semua aspek. Kita hendak berbicara persatuan, ada di sana. Ketuku, batang petakal, tiganya keladi moyang, sesuku kita, seasal, senenek kita semuanya. Dia berbicara tentang persatuan. Ya kan? Jadi semuanya ada. Oh, soal sistem sosial sekampung. Bagaimana kalau sekampung tolong menolong, senegeri beri memberi. Semuanya diajarkan di dalam 7 ajaran Melayu yang telah disusun oleh para generasi terdahulu, yang telah muncul dari kearifan adat yang hari ini tak kita ajarkan. Kita menghitung kehidupan dengan matematik, tapi tak menghitung kehidupan dengan kearifan. Dalam matematik, dalam hidup ini tak ada yang masuk. Tak ada yang masuk. Istri saya nanya, pengeluaran kita puluhan juta, gaji 4 juta. Tapi semua orang hidup. Karena hidup ini bukan matematik. Hidup ini ada kearifan di dalam hidup, membuat semua kehidupan akan berjalan dengan baik. Dan agama kan begitu. Orang bisa saja kekurangan, tapi kalau silaturahminya baik, adabnya baik, maka dia bukan hanya umurnya bertambah, tapi juga rezekinya baik. Mengapa konsep-konsep itu tak kita masukkan di dalam pendidikan dan pola pembangunan kita? Dan 7 ajar ini sudah disusun oleh Allah yang Datuk Tan Nassabendi misalnya. Tapi siapa di antara kita yang membaca? Padahal kita sepakat buku itu gerbang ilmu, tapi kan kita tak. Siapa yang hari ini, kalau kami di dalam tubuh yang duduk itu para orang tua itu Bu, yang umurnya tinggal menghitung detik, ya kan? Lalu kepada mereka kita letakkan semua tanggung jawab. Ada anak berkelahi, terjadi pelecehan seksual, kepada mereka yang bahunya sudah ringkih kita timpakan kesalahan. Mengapa bukan kepada bahu kita yang kuat? Saya bersama Tok Alam termasuk yang muda di dalam Riau. Tanya Datuk Iskandar, betul dong? Di kerabatan adat itu kami termasuk yang muda. Saya, Datuk Alam ini adalah sekretaris umum Majelis Kerabatan Adat, saya timbalan ketua umum Majelis Kerabatan Adat. Karena ada hal-hal yang tak mungkin dipikul oleh bahu yang ringkih, yang kita dengan sangat semena-mena meletakkan itu di pundak mereka. Yang seharusnya tanggung jawab kita mendidik anak kita untuk tidak melakukan kejahatan di luar, tapi kita salahkan lam, kita salahkan ustaz, kita salahkan sianu. Padahal pertanyaannya, apa salahku padamu anakku? Pernah kita tanya? Ini orang sulit menanyakan kesalahan diri sendiri itu. Jadi ini yang dilakukan oleh LAM dalam menunjukkan eksistensinya terhadap pembangunan, mencoba memberikan nilai-nilai yang mungkin untuk diberikan. Lembaga adat bekerja sesuai kemampuannya, sebab tak mungkin pula dipikulkan kan, seseorang harus dipikulkan kemampuan sesuai pikulkan tugas sesuai dengan kemampuannya. Kata agama kan begitu, ya kan? Jadi telah mencoba mengambil sisi itu.
Kemudian dalam percaya bahwa di dalam warisan akal budi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, ada sastra, ada seni, ada randai, ada segala macam. Di dalamnya ada pesan. Ada pesan bagi kebaikan manusia, dan kita mencoba merawat itu, melestarikannya. Dari sejumlah program lembaga adat ada melestarikan itu. Mengapa dalam berjuang melestarikan itu? Karena itu adalah cermin negeri kita. Cermin negeri kita bukan soal berapa jumlah gedung dibangun, tapi juga soal berapa mampu kita menjaga hal-hal yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Apakah itulah alat ukur kita menjadi makhluk Melayu yang beradab, atau sebaliknya tidak punya adab? Apa yang diwariskan orang tua kita, kita jaga. Dan kita bukanlah kelompok orang-orang yang menjual pusaka warisan, tapi kita merawatnya, memberikan itu nilai, dan berharap itu dapat memberikan secercah nilai pada kehidupan yang berikut. Dalam banyak sebetulnya kegiatan dilakukan oleh lembaga adat. Banyak, masih bisa saya cakapnya. Saya ini menjaga bayar berhentinya. Dan lembaga adat banyak sekali kegiatan, tapi semua prinsip kegiatan di lembaga adat itu dalam konteks kemelajuan. Kalau kita tidak bicara Melayu, tapi sebetulnya konteks kemelajuannya ada juga pada yang lain. Dalam melakukan semua kegiatan itu di lembaga adat dalam konteks ingin menjadikan orang Melayu sebagai orang Melayu yang menjadi. Hidup ini tak cukup menjadi Melayu, tapi harus menjadi Melayu yang menjadi. Tak cukup menjadi Jawa, tapi harus menjadi Jawa yang menjadi. Tak cukup menjadi Batak, tapi harus menjadi Batak yang menjadi. Sama ibu buat kue, ada namanya kue bantun. Jadi kue tak jadi kan, tapi kue itu tak menjadi. Maka kita harus menjadikan kue itu menjadi kue yang menjadi sesuai dengan harapan. Mengapa lembaga adat merasa penting untuk menjadikan generasi itu sebagai makhluk Melayu yang menjadi? Karena sejarah mengajarkan bahwa hanya dengan menjadi manusia yang menjadi Melayu yang menjadi, itulah kegemilangan masa lampau itu telah dijemput. Ketika kita berbicara tentang Imperium Sriwijaya, Imperium Melaka, ada Kerajaan Kandis, Kerajaan Segati, Rokan Empat Koto, Kuntur dan Salam, Indragiri, Pelalawan, Johor, Pahang, Terengganu, berbagai negara, ada 21 kerajaan dalam Imperium Melayu. Itu tidak mungkin dijemput oleh orang Melayu yang tak dapat menjadi Melayu. Menjadi Melayu itu bukan seperti ini. Banyak kita menganggap menjadi Melayu telah selesai dengan berbaju kurung dan berkain samping. Itu Melayu luar. Kadang-kadang dalam berkain samping ini kita melakukan kejahatan. Ya kan? Kalau berpakaian sanggam tapi dalam berbaju kurung dan berkain samping kita melakukan kejahatan, maka sesungguhnya itu tidak Melayu. Menjadi Melayu itu pertama harus memiliki ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab konsep Melayu adalah persendikan syarak persendikan kita pun. Apa yang dikatakan syarak dipakai oleh adat. Makanya ada istilah tak Melayu kalau tak Islam, walaupun tidak semua orang Melayu Islam, tapi itu prinsip yang dipakai. Misalnya pendiri negara Filipina, Jose Rizal, dia orang Melayu tapi beragama Katolik pada masa lampau. Ya kan? Jadi menjadi Melayu itu tak cukup berbaju kurung, tapi memiliki ketakwaan. Yang kedua, memiliki keberanian. Kalau dia tak berani, dia tak Melayu. Sebab tidak mungkin sebuah imperium sebesar Melaka, sebesar Sriwijaya, Siak Sedrapura, Indragiri, Pelalawan, Johor, Pahang, Terengganu dibangun oleh orang-orang penakut. Tak mungkin. Suatu hari saya diundang ceramah ke Sumatera Barat. Dan orang Melayu ini pemalas, Pak. Saya bilang tidak. Ciri menjadi Melayu yang menjadi adalah rajin. Rajin belum tentu kaya. Ayah saya bekerja, mak saya dulu menurut getah itu jam 5 subuh. Setelah sholat subuh pergi.
Apakah itu tanda orang malas? Tidak. Mereka rajin. Para pelaut menangkap ikan pulangnya besok. Yang dihadapi badai, gelombang. Mereka rajin. Kaya soal lain itu soal rezeki Tuhan. Kaya soal lain. Rajin tidak selalu berkorelasi dengan memiliki hubungan, tidak selalu korelasinya harus kaya, tidak. Karena ada konsep dalam adat Melayu, mengambil tak menghabiskan. Kalau dia ke laut, dia ambil ikan cukup kebutuhan, lepas sisanya jangan diambil agar anak keturunan dapat makan. Kalau sekarang tidak, pakai bukan dengan cucu-cucu ikan habis. Ya kan? Sehingga kita nak makan ikan terpaksa beli ke Malaysia. Karena keserakahan dalam adat Melayu tidak diajarkan seperti itu, mengambil tidak menghabiskan. Orang Melayu harus berani, rajin, kemudian memiliki kehormatan, menjaga kehormatan. Hanya dengan menjaga kehormatanlah maka mereka dihormati. Kalau pada hari masih ada sisa-sisa Imperium Melayu menjadi negara seperti Malaysia, Brunei, itu karena pada masa lampau mereka berhasil mengajarkan kepada anak mereka untuk memiliki marwah, memiliki kehormatan, memiliki keberanian, memiliki kerja keras dan taat kepada Tuhan. Ini yang seringkali kita abaikan. Kita terjebak dalam ungkapan-ungkapan yang tidak benar. Melayu malas, Minang pelik, Batak makan orang. Betul? Mak saya orang Batak, saya risau Batak. Ya kan? Padahal itu dulu kan jargon yang digunakan oleh Belanda supaya kita tak bersatu. Kalau orang Melayu diserang, kata orang Batak, usah tolong Melayu malas. Besok yang kampung Batak diserang, orang Melayu lagi bilang Batak makan orang, jangan itu tolong. Sehingga dikuasai oleh Belanda satu wilayah. Jadi ini Bu, nanti kita diskusi aja lah, saya panjang cakap nanti kan. Jadi prinsip dan lembaga adat melakukan pendekatan yang dilakukan oleh lembaga adat dalam program pembangunan, bagaimana agar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Provinsi Riau berkaca kepada hal yang telah terjadi kepada bangsa-bangsa lain, tidak menjadi pembangunan yang membunuh anak-anak negerinya, tapi menjadi pembangunan yang dapat diselaraskan dengan kaidah-kaidah adat. Dalam menginginkan Provinsi Riau tidak hanya menjadi sebuah provinsi yang maju pada masa datang, tapi diisi oleh generasi masa datang yang paham alur patut, yang paham susul galur, yang paham duduk berdirinya, yang paham dengan sopan santunnya. Dan kalau Riau dapat seperti itu, maka kita masih bisa bermimpi tentang Riau ke depan yang punya harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.